Coba kita mau bikin project ini. Ya, inilah wahyu Jibril kepada rombongan Nabi ke-26 untuk membangun Indonesia, memerdekakan Indonesia. Karena Indonesia itu masih dijajah. Ya, Indonesia itu baru berdiri tahun 45, kemudian langsung dijajah oleh ideologi sesat. Nah, makanya kita mau bebaskan Indonesia ya dari pasal 156A dan dari pasal 28 UU ITE. Oke, hari ini kita Koinonia Online ya. Koinonia Online adalah perhimpunan atau fellowship bersama karena memang itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu untuk berkoinonia, untuk selalu berhimpun bersama ya, dan kita akan saling menguatkan satu sama lain. Kemudian selain itu kita juga melakukan marturia ya, bersaksi, dan juga diakonia, berbagi ya. Jadi koinonia, marturia, dan diakonia, dan selama ini kita sudah lakukan ya. Anda dan saya, kitalah gereja, bukan gereja yang gedung-gedung itu yang seperti Anda lihat, tapi kitalah gereja, yaitu sekumpulan orang-orang percaya yang sepakat di dalam nama Yesus. Kitalah gereja yang sepakat untuk bersekutu bersama, koinonia. Kitalah gereja yang sepakat agar hidup kita menjadi saksi. Kitalah gereja yang sepakat untuk berbagi kepada orang-orang yang kesusahan, menjadi kabar baik, kabar sukacita, yaitu Injil bagi orang-orang miskin. Ya, ketika orang lapar, tiap malam kita kasih nasi bungkus. Aduh, aku udah gak makan 2 hari. Terus kita kasih bungkus nasi bungkus ayam. Wah, itulah kabar sukacita buat mereka. Itulah Injil buat mereka. Ketika mereka lagi sakit, ya kita doakan, dan beberapa kita obati. Ya, ada Pak Dr. Sostenes, Dr. Reagan, Dr. Andre Hart, bersama dengan kita, dengan Pak HW, Pak Dr. Kabel, Pak Kwang, ya, dan Pak Bahari, Pak Penatua kita, dan beberapa co-host yang lain. Itulah Injil. Ya, itulah kabar sukacita. Mereka ke dokter konsultasi nggak punya duit, konsultasilah jam 6 sore Senin sampai Jumat di 851-7772-4545 Zoom kita itu ya. Setiap hari selalu sama ya, pagi siang malam sama, kecuali kalau yang kursus evangelis ya, nah itu beda ya, tiap 4 bulan saya ganti Zoom-nya. Nah, kemudian ketika mereka di penjara, ya sudah bertahun-tahun nggak ada yang besuk, kita datang, kita besuk mereka, kita yang nggak kenal, kita bawain ya nasi ayam, kita bawain sarung, kita bawain makanan yang enak-enak, buah, kita bawakan mereka CFC, waduh leker, wah ya leker Eiten, makan enak mereka, kita datang ke penjara-penjara kasih mereka makan yang enak. Ya, wah mereka jahat, biar aja Pak mati sekalian. Oh jangan. Kalau orang jahat diperlakukan dengan jahat, dia akan makin jahat lagi. Tapi orang jahat yang kita perlakukan dalam kasih, maka dia akan hidup di dalam kasih. Dia akan melihat kasih Yesus nyata, dan dia akan dijamah oleh Tuhan. Itulah Injil, itulah kabar sukacita. Haleluya. Ya, dan itulah yang mau kita beritakan ya. Makanya saudara, ayo. Tadi saya baru ngobrol-ngobrol dengan konsultan pajaknya Damaris ya. Saya kebetulan Damaris ada hire konsultan pajak ya. Jadi Anda jangan khawatir, kita mau gaspol 10.000 nasi bungkus ya. Bulan Oktober harus touchdown 200 ya, 2.000 ya. Harus touchdown. Teman-teman yang mau bikin 5 kali ya, masalah pajak Anda harus urus sendiri untuk pribadi, tetapi untuk yang dengan Damaris itu sudah kita bereskan. Tapi Anda harus bayar pajak sendiri. Sebab kalau Anda 500 bungkus sehari, 100 bungkus sehari dan seminggu 500, berarti Anda harus ngurus pajaknya sendiri. Ya, kecuali kalau Anda anaknya 10, ya Anda perlu ngurus pajak. Tapi kalau Anda anaknya cuma 2, apalagi nggak punya anak, apalagi single, ya Anda udah ngurus. Ya, hati-hati supaya diberes-beresin. Nah,
tidak dilarang mengambil keuntungan. Yang dilarang adalah serakah, tamak, sehingga melanggar SOP. Ya, jadi hati-hati ya, jangan langgar SOP. Karena nanti kita semua jadi sulit. Bukan cuma Anda saja yang sulit, kita semua jadi sulit. Jadi jangan langgar SOP. Nah, terus kita mau bikin balai pengobatan. Ya, kita mau bikin balai pengobatan. Apa itu balai pengobatan? Nah, karena kalau bikin rumah sakit susah. Jadi kita mau bikin balai pengobatan terapung. Waduh, kita mau beli kapal ya. Kita mau beli kapal. Apa gunanya? Supaya kita bisa masuk ke daerah-daerah yang benar-benar miskin. Kalau dokter Lee punya kapal besar, kita kapalnya kecil. Supaya kita bisa masuk ke pelabuhan-pelabuhan kecil. Ya, masuk sungai-sungai, kita bisa masuk ke sungai. Ya, bahkan kita bisa masuk ke sungai-sungai nanti kapalnya itu. Supaya kita bisa masuk ke dalam-dalam. Gitu ya, sampai ke pedalaman-pedalaman Kalimantan, Sumatera, pokoknya bisa masuk ke sana. Dokter-dokter sudah siap semua dari Jerman, sudah siap turun. Ya, ada semua ya, dokter gigi, dokter-dokter ahli semua. Ya, yang ya tentu sudah pensiun, tapi kan namanya lulusan Jerman. Ya, untuk membantu. Tapi teman-teman, saudara-saudara sekalian, dokter-dokter di Indonesia, jangan mau kalah. Ya, kan kalian yang lebih tahu, paham penyakit-penyakit tropis. Dokter-dokter Jerman hanya membantu. Ya, makanya ayo doakan ya, support Yayasan Damaris. Ya, uang selalu kita buka setiap hari Selasa atau Rabu ya. Kalau saya lupa Selasa, Rabu pasti saya ingat. Kita selalu buka semua laporannya dan wah ini yang luar biasa nih. Kita diberi tanah 5 hektar dan 30 hektar. 5 hektar di Nias dan 30 hektar itu satu buah pulau. Kita dikasih pulau ya. Yayasan Damaris ini memang diberkati Tuhan luar biasa. Kita baru kasih makan orang berapa itu ya kemarin 70.000 nasi bungkus. Ya, kita dikasih 70.000 nasi bungkus. Kita dibalik oleh Tuhan, dikasih mandat satu pulau buat kita kelola. Makanya kita juga sekarang bikin LSM. Nah, ya, LSM. Nah, ada Pak Pute, Pak Santiame, Ibu Pendeta Novita, dan satu lagi Pak Herbert ya. Untuk tentu ada Pak Tobing ya, selalu ya, itu guru kita kan, ada dosen kita juga, Pak Tobing sebagai penasihat, pembina. Nah, di LSM itu untuk apa? Kita riset, kita bikin lembaga riset untuk memperjuangkan semua hak-hak minoritas. Jadi kita sinergi semuanya ya, kita nggak main-main ya. Sini orang-orang pinter yang di LSM ini juga profesor hukum, ya, doktor-doktor hukum, juga riset-riset ya tentang environment, tentang kesehatan, itu semua dari sana. Makanya kita mau sedang memikirkan satu pulau ini, kita mau gagas ya untuk menjadi satu lembaga risetnya kita. Ya, makanya doakan. Makanya hari ini saya kasih judul KC dan Wahyu Jibril. Ya, nanti kita bahas mengapa KC. Mengapa kita selalu sebut nama KC? Ya, mengapa kita sebut nama KC? Mengapa kita melakukan kritik habis-habisan kepada lawyernya KC? Nah, itu semua hari ini kita menjadi perenungan bagi kita bersama. Ada apa sih? Mengapa saya tidak membalas semua hinaan, cercaan dari sesama rekan-rekan hamba Tuhan? Karena apa? Itu tadi Wahyu Jibril kepada Nabi ke-26 dan rombongannya. Luar biasa. Oke, seperti biasa kita dahului dengan tanya jawab. Sebentar, tanah 5 hektar dan pulau saya sudah bilang ya. Sudah saya kasih tahu Anda tadi ya, tanah 5 hektar dan pulau. Nah, sebelum tanya jawab, saya mau kasih tahu dulu sebentar. Jadi, tanah ini nanti kita mau bikin rumah singgah dan balai pengobatan di Nias. Kita mau kirim sembako di Nias, kita mau bangun Nias. Ya, secara ekonomi kita mau jadikan Nias sesuai dengan kemampuannya mereka apa. Kalau mereka mampu jadi tempat wisata seperti Bali. Kalau mereka mampu untuk jadi, makanya kita butuh investor-investor ya. Nah, kita sudah masuk ke Pemda segala macam supaya mempermudah semua perizinan. Gimana caranya deh, ya.
Pak Saluhu itu kemarin itu juga beliau seorang anggota dewan ya, anggota dewan di Nias. Jadi kita membutuhkan dukungan. Nah nanti Pak Putih akan melobi Pak Yasona ya. Pak Yasona ini kan putra Nias juga ya, supaya dipermudah semua proses yang di Nias itu. Kita akan bangun, kita akan garap Nias habis-habisan. Itu butuh dana nggak cuma 100-200 juta, nggak cuma 1-2 miliar, butuh miliaran, saudara. Supaya Nias ini jangan sampai dijadikan syariah Islam, dikilafahkan. Karena sudah ada terjadi pemiskinan, kesengajaan untuk memiskinkan, dan kemudian mereka dipindah agamakan dengan sistematis di Nias dan di NTT. NTT juga mau kita garap ya Soe Keva, kami akan datang ke sana. Kita sudah siapkan semuanya ya. Maka dari itu kita butuh dukungan, doa, daya, dan dana. Itulah sebabnya saya hati-hati di sini. Kalau kasih rekening di sini saya hati-hati sekali. Supaya jangan sampai orang kapok sama kita. Itu ya, itu tujuannya. Bukan belagu amat lu sombong. Bukan, kita hati-hati. Karena kita mengimun dana yang besar sekali. Kita sampai hire konsultan pajak. Bayangin. Khusus supaya kita jangan sampai salah. Kita bayar. Kalau yang memang pajaknya harus bayar, kita bayar. Itu loh, harus bayar. Jangan sampai ada salah proses, prosedur. SOP itu penting ya, sebab gara-gara SOP nanti kita bisa ruwet nanti. Jadi teman-teman tolong dibantu pengertiannya masalah SOP bukan belagu, bukan ya, kita hati-hati sekali. Coba kita mau bikin project ini, ya inilah wahyu Jibril kepada rombongan Nabi ke-26 untuk membangun Indonesia, memerdekakan Indonesia, karena Indonesia itu masih dijajah. Ya. Indonesia itu baru berdiri tahun 45, kemudian langsung dijajah oleh ideologi sesat. Nah, makanya kita mau bebaskan Indonesia ya dari pasal 156A dan dari pasal 28 UU ITE. Ya. Itu yang mau kita garap habis-habisan. Nah, sudah ya. Kita mau bikin sekolah juga, rumah singgah di Jakarta, di Surabaya, kita mau bikin rumah singgah juga ya, rumah singgah sekaligus nanti jadi dapur umumnya. Di rumah singgah itu nanti ada sekolah, ada dapur umum, ya. Jadi kita juga butuh guru-guru yang banyak. Aduh, Tuhan kasih wahyu itu besar, kasih proyek besar. Nah, ini para penatua kita ini ya sudah bekerja yang bahkan lebih ngerjain punya kita daripada ngurus bisnisnya mereka loh. Ya, kita ganggu terus bisnisnya mereka sampai Pak Ketua ini bilang, "Buset, Pak, saya ini bisnis meeting nggak nyampe 2 jam, Pak, 1,5 jam paling lama. Kita ini damaris kalau meeting 4 jam, Pak, jan setenan." Wah, lebih seminggu sekali lagi rutin kita meetingnya tiap hari Sabtu ya. Aduh, sampai nggak ada istirahatnya. Tapi begitulah kalau kita baru memulai. Makanya SOP yang nurut sama Pak Alengso ya. Kalau Pak Alengso ngomong itu bukan dia marah sama Anda atau apa, memang orangnya begitu, saya aja dimarahi. Apalagi Anda, saya aja yang sudah kenal dimarahi. Apalagi Anda. Ya sabar, karena ada yang di lapang, ada yang untuk jalur komunikasi, kita masing-masing ada jalurnya masing-masing. Ya, kita bagi tugas, nanti ada Pak HW ya, yang berikan arahan. Ya doakan saja juga yayasan kita sudah kita urus ya kemarin suratnya yang itu kita bikinnya kemarin di Belanda akhirnya ya karena mayoritas di Belanda. Sebentar, suratnya mana tadi ya? Jangan sampai hilang itu suratnya ya. Karena kita membuat interview. Karena saya ada interview ya untuk ke ini ya ke pemerintah untuk bikin yayasan ini. Jadi gereja kita sekaligus jadikan yayasan ya nanti ya. Oke. Jadi update itu nanti saya jelaskan ya saat ini ya tentang wahyu Jibril ini dan mengapa KC dan mengapa saya resek dengan masalah KC ini, saya resek sekali. Mengapa? Karena itu wahyu Jibril ya. Makanya saya bisa selalu dapat informasi A1 ya, karena Jibril semua. Lawyer aja belum ngerti masih bingung-bingung, saya udah kemana-mana. Mereka cuma bisa ngaku-ngaku aja kalau udah kejadian. Ya, nanti kalau tiba-tiba KC masuk rumah sakit, dia cuma bisa ngaku-ngaku doang. Padahal kita yang semua dari kemarin kita yang garap, mereka cuma ngaku-ngaku ngeklaim, udah biasa. Ya kan, iklan itu sudah biasa iklan. Makanya jangan mudah percaya dengan iklan.
Oke, kita mulai seperti biasa dengan tanya jawab Alkitab. Victor Mandayo, subscribe Warta Sesungguhnya. Ini baru iklan.